Bab 18 listeners yang berjudul Tak Berdaya. Siapakah yang tak berdaya? Let's check it out together. Tap, tap, tap. Suara lantang kaki Sinta yang berjalan dengan terburu-buru menuju kamar Kayla. Jordan sedang memperhatikan Martin yang menggendong Kayla dengan tatapan mata kelihatan redup dan sedih. Di dalam hati Jordan bergumam, bagaimana mungkin Tuan Martin bisa mengenal Kay? Sedangkan aku sama sekali tak pernah sedikit pun menyinggung masalah Kay. Gumam Jordan sembari mengernyit, heran dan menatap punggung Martin. Di sisi lain, Sinta segera mengarahkan kakinya menuju kamar Kayla dan membuka pintu kamar tersebut dengan kasar. Martin segera masuk ke dalam kamar tersebut dan melangkah cepat menuju ranjang Kayla. Setibanya di ranjang, Martin membaringkan Kayla dengan perlahan dan tak lupa menyelimutinya. Terlihat isak tangis Sinta yang khawatir melihat kondisi putri bungsunya tersebut. Sinta tak bisa menahan air matanya hingga perlahan butiran air mata mulai menetes di pipi Sinta bergantian. Sinta melihat wajah Kayla yang kelihatan pucat dan masih tak sadarkan diri. Sinta berjalan mendekati Kayla sembari duduk di samping Kayla dan mengusap lembut kening Kayla dan menciumnya. Terlihat Sinta sangat terpukul melihat keadaan Kayla karena waktu berangkat sekolah, Kayla baik-baik saja dan terlihat sangat bahagia. Martin merasa tersentuh hatinya melihat jiwa keibuan yang Sinta miliki. Suara Martin perlahan mulai terdengar. Sebelum saya bawa ke sini, Kayla lebih dulu diperiksa dokter pribadi keluarga Kwang. Dokter bilang Kayla hanya butuh istirahat sebentar dan akan baik-baik saja. Jelas Martin mencoba menenangkan Sinta yang masih menangis sesenggukan sembari sesekali menyeka air matanya yang berjatuhan di pipinya. Di sisi lain, Jordan mengajak Martin keluar dari ruangan dan berjalan menuju ruang tamu. Jordan terlebih dulu duduk di sofa. Tak lama kemudian Martin ikut menjatuhkan tubuhnya di sofa. Terlihat dari kejauhan, pelayan rumah sedang berjalan menuju majikannya tersebut sembari berkata, "Tuan, mau dibuatkan minuman apa?" tanya pelayan tersebut sembari membungkukkan badannya di hadapan Jordan. "Bibi buatkan 2 cangkir kopi dengan sedikit gula dan camilan," sahut Jordan sembari menatap pelayan tersebut. Setelah mendengar ucapan Jordan, pelayan pun bergegas pergi menuju dapur. Berbincang. Jordan yang sedari tadi penasaran segera bertanya pada Martin tanpa sungkan, "Tuan Martin, bagaimana mungkin Anda bisa mengenal putri bungsu saya? Sedangkan seingat saya, 1 kali pun saya tak pernah menceritakan tentang Kayla," tanya Jordan sembari mengernyitkan dahinya dan menatap ke arah Martin. "Kita adalah partner kerja. Aku terlalu selektif dalam memilih rekan bisnis. Sebelum aku mulai bekerja sama denganmu, aku lebih dulu mencari informasi tentang keluargamu dengan sangat detail. Jadi, bukan hal yang sulit bagiku untuk menyelidiki tentang keluargamu." Jelas Martin menceritakan apa adanya. Namun Martin tak menceritakan tentang kejadian beberapa minggu yang lalu karena tak ingin Jordan memarahi Kayla. Jordan menyunggingkan senyumnya sembari berkata,
Aku sangat beruntung bisa bekerja sama dengan orang yang lebih muda dariku, namun sangat ambisius sepertimu. Tak heran jika Tuan Martin bisa seberhasil sekarang. Seperti aku harus banyak belajar darimu. Jordan memuji kemampuan cara berbisnis Martin dan melambaikan tangannya memanggil pelayan rumahnya. Beberapa saat kemudian, terlihat pelayan sedang berjalan mendekat sembari membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan beberapa camilan ringan. Dengan segera, pelayan menyuguhkan apa yang ada di dalam nampan. 1 cangkir kopi ditaruh di hadapan Jordan dan 1 kopi lagi ditaruh di hadapan Martin, sedangkan camilannya ditaruh di tengah meja. Pelayan kemudian berjalan menuju dapur. Martin melihat di sekitar rumah seakan mencari sesuatu. Jordan yang mengetahuinya segera bertanya pada Martin, "Apa kamu sedang mencari Jenny?" tanya Jordan dengan menyunggingkan senyumnya. "Iya, sedari tadi aku tak melihat Jenny. Apakah dia tidak di rumah?" tanya Martin balik dengan mengambil cangkir berisikan kopi dan dengan santai menyeruputnya perlahan. "Jenny sedang ada tugas di luar kota. Mungkin beberapa hari lagi dia akan pulang," sahut Jordan sembari menyilangkan kakinya. Martin hanya tersenyum mendengar ucapan Jordan tersebut. Jordan dan Martin berbincang-bincang lama. Dan sesekali terdengar suara gelak tawa di sela-sela perbincangan mereka. Selang beberapa waktu terlihat Sinta sedang menuruni tangga dengan raut wajah bersedih. Dengan langkah perlahan, Sinta berjalan mendekati Jordan dan segera menjatuhkan tubuhnya di samping Jordan dan berkata, "Pa, Kay masih belum sadar juga. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sinta dengan suara memelas. Jordan hanya tersenyum kecil sembari berkata, "Tenanglah sayang, Kay sudah disuntik obat tidur, jadi pantas saja dia masih tertidur pulas," jawab Jordan mencoba menenangkan Sinta yang kelihatan khawatir. Jordan pun sebenarnya khawatir dengan kondisi putri bungsunya tersebut. Namun dia mencoba tetap tenang agar Sinta tak semakin panik. Tak lama kemudian Martin meminta izin pada Jordan untuk menjaga Kayla di kamarnya. Jordan tanpa rasa keberatan sedikit pun langsung mengiyakan permintaan Martin. Martin beranjak dari sofa dan melangkah menuju kamar Kayla. Dilihatnya Kayla masih tidur, Martin segera menghampiri Kayla dan duduk di samping Kayla. Dengan rasa khawatir, Martin memegang kening Kayla dengan punggung tangannya sembari bergumam. Suhu badannya sudah kembali normal, tapi terasa sedikit demam. Gumam Martin lirih sembari melihat jam dinding, dilihatnya sudah pukul 18.00. Martin terlihat mengantuk, terlihat beberapa kali dia menguap. Martin segera menarik kursi yang ada di depan meja belajar Kayla dan segera mendudukinya. Tak butuh waktu lama, Martin sudah tertidur lelap dengan posisi masih duduk di kursi. Pukul 18.00 Kayla perlahan membuka matanya sembari melihat di sekeliling dengan heran karena tadi dia sedang berdiri di pinggir jalan mencoba mencari taksi. Namun ketika Kayla melihat Martin di dalam kamarnya, seketika Kayla tersenyum sinis dan menganggap bahwa bertemu dengan Martin di dalam mimpinya. That's it. Kita akan segera ke bab selanjutnya.
Don't go away as usual listeners. I will be back. Stay tuned. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.